Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puput harap kalian dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Baik, hari ini kita bertemu dalam video pembelajaran ini. Minggu lalu kita sudah melihat contoh teks persuasif. Kita sudah memahami contoh teks persuasif. Nah, kali ini Puput akan menjelaskan materi terkait teks persuasif. Silahkan disimak dengan baik ya. Sembari menyimak video pembelajaran Puput, alangkah lebih baik kalau anak-anak Puput juga mencatat hal-hal penting terkait teks persuasif. Nah, catatan ini fungsinya untuk menambah sumber referensi belajar kalian. Begitu ya anak-anak, selamat menyimak video pembelajaran dari Puput. Semangat belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi teks persuasif. Minggu lalu, Puput sempat bertanya kalian di WA Group, pernahkah kalian meyakinkan teman kalian untuk melakukan sesuatu? Terus Puput juga tanya, pernahkah kalian mengajak atau mempengaruhi teman kalian untuk melakukan sesuatu? Nah, kenapa Puput bertanya seperti itu? Karena materi teks persuasif ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa membujuk seseorang, bisa mempengaruhi seseorang untuk mengikuti pendapat kita atau untuk mengikuti apa instruksi kita. Nah, teks persuasif itu sebenarnya sudah sangat familiar dengan kalian. Semester lalu kalian belajar tentang teks iklan. Nah, teks iklan itu kan juga membujuk, mempengaruhi. Bahkan dalam ciri kebahasaannya juga ada yang namanya kalimat persuasif. Nah, kita akan memperdalam lagi teks persuasif di bab ini. Baik. Hari ini kita akan belajar satu pengertian teks persuasif, yang kedua tujuan persuasif, yang ketiga ciri-ciri, dan yang keempat adalah struktur. Nah, untuk yang pertama, teks persuasif itu bisa diartikan atau bisa dipahami sebagai teks yang berisi ajakan atau larangan. Kemudian bisa dipahami juga sebagai teks yang berisi saran kepada orang lain. Selain itu, teks persuasif juga bisa dipahami sebagai teks yang bersifat membujuk secara halus agar orang lain menjadi yakin. Nah, ini adalah pengertian teks persuasif. Jadi kalau kita gabungkan, kalau kita simpulkan, berarti teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan, larangan, atau saran yang sifatnya membujuk secara halus agar orang lain menjadi yakin dengan apa yang kita utarakan. Gitu ya, bisa dipahami ya tentang teks persuasif. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, itu ada tujuan teks persuasif. Nah, teks persuasif itu bertujuan untuk yang pertama, merayu. Yang kedua, memengaruhi. Yang ketiga, mengajak dan meyakinkan. Yang terakhir adalah membujuk. Siapa? Orang lain agar mengikuti apa yang diungkapkan penulis. Nah, di sini sekali lagi tujuan persuasif adalah merayu, membujuk, memengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diungkapkan penulis. Sebagai contoh seperti ini. Kita mau mengajak orang lain agar peduli terhadap pandemi COVID-19.
Jadi kita mau mengajak atau mempengaruhi orang lain agar tertib menerapkan 5M. Nah, kita berusaha dengan cara mengatakan kepada lawan bicara kita atau orang lain dengan cara yang menarik, dengan cara yang mempengaruhi, mengajak, meyakinkan, biar apa? Biar pendapat kita kalau misalnya 5M itu penting loh, itu bisa diikuti oleh orang lain. Nah, kalau kita mau mengajak orang lain untuk peduli atau menerapkan 5M, nah kita bisa menggunakan teks persuasif ini. Biar yang mendengar, biar yang membaca tulisan kita itu bisa yakin, bisa percaya dan bisa mengikuti apa yang kita tuliskan di situ. Yaitu tadi apa? Menjaga 5M atau menerapkan 5M. Oke. Nah, setelah ada tujuan, ada juga ciri teks persuasif. Nah, di sini ada ciri teks persuasif. Apa aja sih cirinya? Yang pertama, berisi argumen atau pendapat beralasan kuat yang disertai dengan data dan fakta. Nah, untuk ciri yang pertama ini, teks persuasif itu ada argumen. Argumen itu apa? Argumen itu pendapat yang disertai dengan fakta. Ketika kalian mau meyakinkan seseorang, kalau kalian cuman bilang pendapatku begini, itu tidak akan diterima. Pasti kan ditanya, loh buktinya apa? Kenapa aku harus mengikuti pendapatmu gitu kan? Nah, itu yang dinamakan argumen. Argumen itu pendapat yang disertai data dan fakta. Contoh, kita kembali ke bagian yang pertama tadi. Masalahnya adalah kita mau meyakinkan orang lain untuk menerapkan 5M. Nah, ketika kita bicara ke orang lain, ayo kita menerapkan 5M. Kalau kita cuma mengatakan seperti itu, apakah orang lain akan menuruti kita, akan terpengaruh dengan kita? Kan tidak. Mesti harus ada data dan dan fakta. Kita harus menerapkan 5M karena ini loh kasus COVID di Jogja itu sudah meningkat sampai angka berapa gitu. Ini angkanya sudah tinggi sekali. Jadi sangat penting kita menjaga atau menerapkan 5M. Lagi, sekarang itu banyak orang bergejala loh, maka kita harus menerapkan 5M. Entah kita dalam posisi fit atau tidak, kita harus menerapkan 5M. Kalau kita mengatakan pendapat disertai dengan data dan fakta, maka yang kita pengaruhi itu akan menuruti apa yang kita bicarakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kedua ini menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau kata-kata yang berpartikel lah. Nah, kata ajakan ini sangat penting dalam teks persuasif karena bagian inilah yang menentukan bagaimana kita mengajak seseorang dengan baik, dengan tidak terpaksa seperti itu. Nah, biasanya kata ajakan itu dicirikan dengan kata ayo, mari, lakukanlah, atau kata berpartikel lah, misalnya bukalah, terus majulah, terus apalagi ya, misalnya turutilah, seperti itu. Nah, kata-kata berpartikel lah itu biasanya merupakan kata ajakan. Kemudian yang ketiga, berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Nah, di nomor 3 ini, hal penting dalam teks persuasif. Inilah yang membedakan dengan teks-teks yang lain. Karena teks persuasif itu memiliki misi agar yang membaca itu menuruti apa yang diinginkan oleh penulis, pendapat apa yang diutarakan oleh penulis. Yang keempat itu menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Nah, di sini ketika kita membuat teks persuasif atau kita mendengarkan pidato persuasif, namun kata-kata yang digunakan itu terlalu provokatif itu terlalu terlalu mempengaruhi dengan cara yang kurang baik, maka
itu kemungkinan besar akan terjadi konflik. Kalau ada konflik, bagaimana mungkin orang lain bisa percaya? Padahal kita pengennya dengan persuasif itu orang lain percaya dengan yang kita utarakan, seperti itu. Nah, 4 ini merupakan ciri yang bisa menandakan sebuah teks persuasif. Oke. Nah, selanjutnya ini pembahasan terakhir kita yaitu struktur teks persuasif. Nah, sama seperti dengan teks-teks yang lain, persuasif itu memiliki struktur tertentu. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Nah, pengenalan isu di sini biasa kita sebut dengan masalah. Jadi, di bagian struktur yang pertama ini ada penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Nah, masalah ini bisa saja seperti sampah yang menumpuk, terus kalau tadi pentingnya menjaga 5M, nah itu adalah masalah yang berpotensi untuk dijadikan teks persuasif. Kemudian setelah ada pengenalan isu, masuklah ke rangkaian argumen. Setelah masalah diutarakan, kemudian penulis akan menghadirkan rangkaian argumen. Argumen tadi adalah sejumlah pendapat terkait isu yang diangkat. Nah, pendapat ini tentunya harus disertai dengan fakta dan data agar semakin kuat argumen yang diutarakan oleh penulis. Kemudian yang ketiga, itu ada pernyataan ajakan. Nah, disinilah inti dari teks persuasif yang berisi dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Biasanya di struktur yang ketiga ini ditandai dengan penggunaan kalimat ajakan seperti tadi, ayolah, marilah, lakukanlah. Nah, di sini banyak sekali kalimat persuasif atau kalimat ajakan yang digunakan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah penegasan kembali. Nah, penegasan kembali ini berisi pernyataan sebelumnya, penegasan kembali pernyataan sebelumnya yang sudah disertai dengan data dan fakta. Biasanya penegasan kembali ini ditandai dengan penggunaan kata jadi, terus oleh karena itu, atau dengan demikian. Nah, itu biasanya ada di penegasan kembali. Baik. Nah, keempat struktur ini menjadi materi terakhir dalam video pembelajaran bagian 1 ini. Nah, besok di video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks persuasif. Begitu ya anak-anak. Sekian video pembelajaran dari Puput. Kita lanjutkan diskusi kita melalui WA Group ya. Nanti Puput juga akan menjelaskan tentang tugas teks persuasif yang harus dikerjakan hari ini. Begitu ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan semangat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.